Kemudian fabihadhil ayah wal hadith ya'lamu annal asla atau yu'lamu annal asla salatul qalbi. Maka dari ayat yang di atas dan hadis-hadis yang di atas itu tadi, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, itu ayatnya. Kemudian hadisnya itu inna quluba bani adama baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Dari ayat dan hadis di atas itu yu'lamu, akan diketahui, annal asla, bahwa sesungguhnya yang jadi pokok masalah, yang menjadi pokok adalah sholatul qalbi, sholatnya hati. Yang jadi modal dasar, pondasi adalah sholatul qalbi, sholat hati, bukan sholat syariat. Sholat thariqah yang menjadi pokok pangkalnya itu, pondasinya itu adalah sholatul thariqah atau sholatul qalbi, bukan sholatul syariah, bukan. Fa idza ghafala an hadhihi sholat, oleh karenanya ketika lupa pada sholat thariqah ini, pada sholat hati ini, fa idza ghafala an hadhihi sholat, apabila seseorang melupakan, lalai sholat hati ini, fasadat sholatuhu, maka dia rusak sholatnya. Faida fasadat sholatuhu fasadat sholatu jawarihi. Ketika sholat thariqahnya, kalau sholat hatinya itu rusak, ketika sholat thariqahnya rusak atau sholat hatinya itu rusak, maka fasadat sholatuhu, fasadat sholatu jawarihi, maka jadi rusaklah sholat anggota badannya. Jadi kalau sholat thariqah itu rusak, batal, maka akhirnya sholat syariat pun juga rusak juga. Rusak berarti tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka perlu dijaga sholat thariqah ini. Perlu terus, jangan henti-henti sholat hati ini. Maka ketika ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sholat hati ini, maka fasadat sholat hati itu akan rusak. Kalau sholat hati itu, kalau sholat wusta itu, kalau sholat thariqah itu rusak, maka akhirnya sholat jawarihnya, sholat syariatnya juga akan rusak pula. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, la sholata illa bi huduril qalbi. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadikan dalil daripada hal tersebut di atas, yaitu la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak bisa diakui sholat, tidak bisa dinilai sholat, tidak bisa diterima sholatnya illa bi huduril qalbi, kecuali sholatnya itu disertai dengan hadirnya hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Li'annal musalli, karena sesungguhnya seseorang yang sedang melaksanakan sholat itu, li'annal musalli yunaji rabbahu, seseorang yang sedang melaksanakan sholat itu adalah yunaji rabbahu, sedang bermunajat, berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Wa mahallul munajati, sedangkan tempatnya munajat itu, tempatnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-qalbu,
yaitu hati. Fa idza ghafala al-qalbu batalat salatuhu, maka ketika hati itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka batalat salatuhu, maka batallah salat thariqahnya, maka batallah salat hatinya, batalat salatuhu. Itu. Wa salatul jawarihi, juga batalat juga salat jawarihnya, batal juga salat syariatnya. Maka kenapa seperti itu? Li'annal qalba aslun wal baqi tabi'un lahu. Karena hati adalah menjadi pondasi, menjadi dasar hati itu. Wal baqi tabi'un, sedangkan yang lain itu adalah ikut kepada hati itu. Nah, tabi'un lahu, yang lain adalah ikut, pengikut. Nah, ikut saja kepada apa kehendaknya hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, inna fi jasadi ibni adama lamudghatan wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalbu. Karena sebagaimana juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jasad ibni adama lamudghatan, sesungguhnya ada di dalam diri jasad Bani Adam itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, segumpal darah itu apabila baik, apabila sehat, normal, saluhal jasadu kulluh, maka baik pula lah seluruh anggota badannya. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, sebaliknya apabila segumpal darah itu rusak, tidak sehat, maka rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya. Ala, ketahuilah, ingatlah, wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati. Famma salatu syariati muaqqatun aqqatatun, salat syariat itu ada ketentuan waktunya, ada waktu-waktunya. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, setiap sehari semalam, samarat. Fa amma salatu syariati muaqqatatun, salat syariat itu, salat zahir itu, fi kulli yaumin wa lailatin khamsu marratin, sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Gitu. Was sunnatu, dan dilakukannya hukumnya sunnah, ayyusolli hadhihi salat fil masjidi bil jama'ati mutawajjihan ilal ka'bati wa tabi'an bil imam bila riya'in wala sum'atin. Jadi salat syariat itu ketentuan waktunya sudah jelas, ada batas waktunya, ada waktu-waktunya. Dalam sehari semalam cuma 5 kali wajib melaksanakan salat itu, salat fardu. Dan sunnah dilaksanakannya di dalam masjid secara berjamaah, bil jama'ati mutawajjihan, menghadap kiblat, mutawajjihan ilal ka'bati, menghadap Ka'bah, wa tabi'an bil imam, dan ikut kepada imam, bila riya'in, tanpa riya, wala sum'atin, dan tanpa ingin diketahui